Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap insan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengetahui sifat penduduk surga adalah penting bagi kita agar termotivasi beramal seperti apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sifat laki-laki Ansor yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia adalah ahlul jannah, kata Rasulullah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya. Lantas Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, sebentar lagi akan lewat ahlul jannah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang berada di situ menunggu siapa sih laki-laki yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahlul jannah. Maka lewatlah di hadapan mereka itu laki-laki Ansor yang jenggotnya basah karena air wudhu dan menggantung kedua sandalnya di tangan kirinya. Maka keesokan harinya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan yang sama dan pelakunya sama, yaitu laki-laki Ansor yang kemarin. Begitu pula hari yang ketiganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan yang sama dan ternyata yang lewat di hadapan mereka adalah laki-laki Ansor dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari tempat duduk perkumpulan dengan para sahabatnya, ada salah satu sahabat yang berada di situ, Abdullah bin Amr bin Al-As, membututi orang ini dari belakang, membututi orang yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia adalah penduduk surga, diikuti oleh Abdullah bin Amr ini. Maka apa kata Abdullah bin Amr kepada laki-laki Ansor ini? Wahai saudaraku, saya ini sedang memiliki masalah kepada keluargaku, memiliki masalah sama ayahku, kata Abdullah bin Amr. Maka dia melanjutkan, bolehkah aku menginap di rumahmu, kata Abdullah bin Amr. Maka laki-laki Ansor ini mengatakan, silakan wahai saudaraku, gak apa-apa. Maka selama 3 hari Abdullah bin Amr bin Al-As ini menginap bersama laki-laki Ansor yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Maka beliau bercerita kepada Anas bin Malik bahwasanya selama 3 hari Abdullah bin Amr bin Al-As ini tidak pernah mendapati amalan yang spesial, tidak pernah mendapati laki-laki Ansor ini sholat malam. Maka hampir-hampir saja Abdullah bin Amr ini meremehkan amalan-amalan laki-laki Ansor yang dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Maka ditanyalah oleh Abdullah bin Amr ini kepada laki-laki Ansor, wahai saudaraku, sebenarnya saya tidak memiliki masalah terhadap keluargaku. Saya tidak pernah memiliki masalah sama ayahku, kata Abdullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kami bahwasanya akan lewat di hadapan kalian ini ahlul jannah. Ternyata engkaulah yang lewat di hadapan kami. Maka inilah alasanku mengapa aku menginap di rumahmu, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan aku tidak pernah mendapati engkau melakukan amalan-amal yang banyak. Lantas apa kata laki-laki Ansor yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga? Saudaraku, amalanku hanya ini, sebagaimana yang engkau lihat. Maka ketika itu apa? Abdullah bin Amr ini hendak pergi keluar rumah dan dipanggil oleh laki-laki Ansor ini. Wahai saudaraku, amalanku sebagaimana yang engkau lihat ini. Hanya saja saya tidak pernah menemukan rasa dengki terhadap saudara sesama muslim. Saya tidak pernah menemukan dalam hatiku ini perasaan dengki, iri kepada saudaraku, kata laki-laki Ansor ini. Dan saya tidak pernah merasakan iri jika Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaraku. Saya tidak pernah mendapati dalam hatiku ini rasa iri, dengki terhadap saudaraku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Wahai saudaraku, ternyata inilah amalan yang
sehingga Rasulullah jamin engkau masuk surga dan amalan ini tidak kami mampu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis, kisah dalam hadis ini ada satu pelajaran penting bagi kita, bahwasanya amalan hati adalah amalan yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan manusia. Dan amalan hati ini adalah amalan yang cepat mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sudah berpesan kepada kita, tidak ada iri, kata Rasulullah SAW, kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama adalah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada seorang hamba, lalu harta itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta itu dengan baik, tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diperbolehkan kita iri kepada saudara kita, dan kita tidak diperbolehkan untuk apa? Agar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang pada dirinya. Ini tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, seseorang diberi hikmah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itu dia memberikan manfaat kepada orang lain, mengajarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Teman-teman yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.